Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia pada sekitar pukul 13.30. Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, para pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah bersyarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang mendapat keputusan? Aku harus memberitahukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa kalian kemari? Apa ada masalah? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak boleh berhak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya memerdekakan tanpa ada campur tangan dari PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf, Syahrir. Tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus, pukul 22.00, berkumpullah golongan pemuda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh yang tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kami harus merebut kekuasaan, Bung. Ya, kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumbuhan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ayo, guru kelola Islam Jilatan Bandung besok hari. Sekarang. Sudahlah, mari kita bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta untuk Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan sendiri jika kita merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Kita harus segera laksanakan proklamasi. Sudah Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik kalian membuat keributan. Saya tahu permintaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena takut akan banyak memakan korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi untuk sepakat menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi. Culik? Iya, kita culik keduanya lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subanto Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kamu
Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah jauh pisau. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Subano setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Pisau. Kapan kita akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Bagaimana kalau pukul 4? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Kemana kita akan pergi? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menerdik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku ini masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Kenapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Dimas, mereka ingin membawaku dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Jika kalian ingin membawa aku pergi dengan Hatta, maka kalian harus membawa istri dan anakku juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta tiba terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Sung. Sebenarnya ini apa mau kalian sehingga aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Baik. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Hatta dan Guntur juga. Iya, benar. Sekarang nih, apa ini? Maksudnya apa ini? Mengapa kau membawa kami kemari? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau dengan mudahnya mempercayai berita tersebut, Kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bakalan dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau ternganga seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Karena bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Mengapa kau ingin bertemu dengan mereka, Bu? Rapat PPKI dibatalkan karena mereka tidak ada. Jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat dibatalkan. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.
Jadi berita itu ada benarnya ya? Iya benar, Bu. Bukankah saya dan Syahril sudah memberitahu kepada Anda, Bu? Tapi kakak, aku belum percaya dengan berita tersebut. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Iya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, dari tadi Guntur sudah menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Bung Hatta karena Tidak. saya berjanji saya akan menjaga mereka di luar nyawa saya. Apakah saya bisa membawa janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan ibu kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bu. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk berkegiatan sekarang. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah peninggalan Jepang? Tanah Maeda. Ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Apakah benar begitu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Keamanan kalian saya jamin di sini. Saya pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Lanjutannya, Bu, hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan yang bersihkan. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa. Setuju. Saya sih, tolong artikan naskah ini. Oh, yang ini. Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Bagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Lalu semalam seorang muslim juga melaksanakan sholat selama 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Setuju. Tolong perbanyak naskah ini dan sebar untuk seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun
Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.